Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid-murid ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, bagus. Alhamdulillah. Jaga kebersihan ya anak-anak. Kalian harus rajin mencuci tangan. Harus juga menjaga kebersihan di rumah. Nah, ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah pendidik menjelaskan definisi jenis fabel dan legenda serta cirinya kepada siswa. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati contoh fabel dan legenda, siswa dapat memahami definisi jenis fabel dan legenda serta cirinya. Yang ketiga adalah pendidik memberikan tugas agar siswa lebih memahami fabel dan legenda. Nah, sekarang ibu ingin tahu, apakah murid-murid ibu tahu bahwa apa itu fabel dan legenda? Nggak tahu Bu. Fabel bukan cerita hewan-hewan ya Bu? Iya, benar. Fabel itu adalah salah satu jenis dongeng. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi, tetapi dongeng diceritakan untuk hiburan saja. Fabel atau dongeng binatang adalah dongeng yang ditokohi oleh binatang. Fabel di Indonesia pada umumnya menggunakan binatang kancil sebagai contoh utamanya. Lalu legenda. Siapa yang tahu legenda itu apa sih? Cerita zaman dahulu. Iya, bagus Elisa. Tapi itu masih kurang ya Elisa, ibu tambahkan lagi. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang mirip dengan mite. Cerita dalam legenda dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci dan oleh yang empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Legenda ini ditokohi oleh manusia, ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa dan sering dihubungkan dengan makhluk gaib. Perbedaan legenda sama fabel itu apa Elisa? Legenda itu cerita rakyat, fabel itu dongeng. Iya benar, tapi lebih signifikan lagi kalau fabel itu merupakan cerita yang diperankan oleh binatang. Ya. Kalau legenda ini diperankan oleh manusia. Lalu ada jenis fabel. Jenis fabel itu ada dua, fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik ini adalah cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat secara lisan. Fabel modern ini cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Lalu jenis-jenis legenda ini ada 4. Yang pertama adalah legenda keagamaan, yang kedua legenda alam gaib, yang ketiga legenda perorangan, dan yang terakhir adalah legenda lokal atau setempat. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel ada 7. Yang pertama adalah tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Dan yang terakhir adalah pendahuluan sangat singkat dan langsung. Lalu, ciri-ciri legenda. Yang pertama, oleh yang empunya, cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian. Terjadinya pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga adalah sejarah kolektif. Maksudnya, sejarah yang mengalami
banyak distorsi karena sering berbeda dengan kisah aslinya. Yang keempat, bersifat migration, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Yang kelima adalah bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu, misalnya di Jawa, yaitu legenda mengenai Panji. Nah, apakah anak-anak ibu paham apa yang ibu jelaskan? Paham. Ya, paham. Coba Halimah, apa itu fabel dan legenda? Apa perbedaan di antara fabel dan legenda? Kalau fabel itu Bu, tokoh utamanya binatang, sedangkan legenda itu tokoh utamanya manusia. Iya, bagus. Elisa, coba ulangi. Fabel itu tokoh utamanya hewan, kalau legenda itu tokoh utamanya manusia. Ya, bagus. Anak ibu sudah paham semuanya. Sekarang anak-anak ibu lihat di PPT ibu ada memberikan contoh fabel dan legenda. Ibu mau kalian mengerjakan ini masing-masing. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan ke ibu ya, anak-anak. Ya Bu. Individu ya, jangan kelompok. Gampang kok ini tugasnya ini. Apakah anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah Bu. Baik, sekarang kumpulkan tugasnya. Mana tugasnya dikumpulkan? Ibu. Oke, Elisa, Halimah. Oke, udah bener semua tugasnya. Berarti anak-anak ibu sudah paham lah ya apa itu fabel dan legenda. Ayo. Fabel adalah, tadi apa? Fabel adalah Cerita dongeng yang tokoh utamanya binatang. bagus, Elisa. Halimah, legenda apa? Aduh lupa Bu. Ayo Halimah, diingat lagi tadi apa? Legenda adalah tokoh utamanya manusia Bu. Lalu ada berapa tadi jenis fabel, Halimah? Ada 2 Bu. Apa itu? Fabel klasik sama fabel modern. Oke, bagus. Elisa, ada berapa jenis-jenis legenda? Ada 4 Bu. Apa aja itu? Legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perorangan, legenda lokal atau setempat. Oke, bagus. Anak-anak ibu sudah paham semuanya pelajaran hari ini ya. Ya Bu. Oke, cukup sekian materi dari ibu hari ini. Untuk minggu depan kalian harus mulai belajar di rumah tentang puisi. Ya Bu. Oke, baik, ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid ibu semuanya harus jaga kesehatan ya di rumah, rajin-rajin cuci tangan ya. Ya Bu. Jangan sering keluar ya anak-anak. Oke, ibu keluar dulu. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.